Pak Irjen Sambo sudah jadi tersangka. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Akhirnya ada keadilan untuk kasus Brigadir J yang udah lama kita tunggu-tunggu. Dan siapa tersangka utama dalang dari otak semua ini? Siapa lagi kalau bukan pimpinannya sendiri? Boom! Kemarin kita udah dikasih tahu, diinfokan bahwa tersangka adalah Pak Irjen Sambo. Atasan langsung dari Baradae. Wow. Apa aja sih Let's Go mau bahas kali ini? Yang pertama adalah motif dari pembunuhan kasus Brigadir J. Apa motif sebenarnya? Yang kedua adalah Baradae yang menjadi justice kolaborator. Nah, apa aja yang udah diungkapin sama kepolisian? Lalu yang ketiga, hukuman untuk Pak Irjen Verdi Sambo. Dan yang terakhir adalah Putri Chandrawati. Nah, siapa orang ini? Apakah benar Putri Chandrawati atau bukan? Kayaknya ragu-ragu orang-orang melihat parasnya yang sangat berbeda. Let's go kita bahas. Jadi yang pertama, Let's Go mau ucapin selamat dulu buat Kapolri kita, kepolisian kita udah bisa menangkap tersangka utamanya yaitu Pak Irjen Verdi Sambo. Tepuk tangan dulu. Akhirnya setelah kasus ini berjalan beberapa waktu, mungkin hampir sebulan ya, Let's Go udah buat kasusnya, teori-teori banyak tentang hal ini. Akhirnya bisa juga ditetapkan tersangkanya adalah Pak Irjen Sambo sendiri dari keterangan Baradae ya. Akhirnya senjata makan tua nih, skenarionya kurang mateng. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa pelecehan yang terjadi tidak ada. CCTV yang hilang dihilangin siapa? Siapa lagi kalau bukan pelaku utamanya? Kenapa 2 hari setelah kejadian baru diinfokan? Kenapa 2 hari? Ya bersih-bersih dulu, buatin skenario dulu. Nah, 2 hari itu dibutuhin tuh kemarin dari Idul Adha. Lalu kenapa Ibu Putri itu nggak muncul-muncul ke permukaan? Kenapa? Ya karena dapat perannya nggak boleh. Kalau dia muncul ke permukaan, nerangin interview, takut-takutnya salah skripnya. Susah ngapalin skrip yang panjang. Nah, ini dan sekarang segala otaknya itu ternyata adalah Irjen Verdi Sambo sendiri. Nah, ini pertama kalinya mungkin bagi kepolisian itu bahwa seorang jenderal menghabisi bawahannya. Nah, yang pertanyaan paling besar adalah motif apa yang sebenarnya jenderal ini memaksa si Baradae untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Apa motifnya? Nah, ini ada satu hal yang paling menarik, yaitu dari statementnya Pak Mahfud MD ya. Mahfud MD, selalu bilangnya Mahmud nih, Mahfud MD. Dia bilang bahwa motif dari Brigadir J sama Irjen ini tuh sangat sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Lah, ya siapa yang anak kecil mau dengerin kasus pembunuhan ya? Memang walaupun sekarang kasusnya itu viral banget. Ya kita tahu bahwa Mahfud MD ini waktu diminta keterangan, dia cuma bilang ini kasusnya sangat sensitif, cuma boleh didengerin sama orang-orang dewasa. Ya Bapak kira seluruh yang ada di sana sama penonton itu yang denger, yang datang siapa? Para wartawan ya, orang-orang dewasa lah, 21 tahun ke atas. Ya apa sih masalah orang dewasa? Yang pertama paling apa? Masalah orang dewasa. Kira-kira kasus apa yang bikin orang dewasa itu sampai bunuh orang dewasa lainnya? Apa kira-kira? Pertama, itu pasti percintaan atau perselingkuhan. Ini bisa jadi nih. Yang kedua, itu masalah keuangan. Nah, apakah Brigadir J punya masalah keuangan dengan Irjen Verdi Sambo? Yang jelas Irjen Verdi Sambo lebih kaya. Kayaknya ini kurang masuk akal kalau masalah keuangan. Yang ketiga adalah politik. Ini bisa jadi dari kepolisian, Irjen sendiri udah jenderal gitu. Apakah mungkin Brigadir J ini bisa melampaui kekuasaan atau pangkat dari Pak Irjen Sambo sendiri? Nah, ini nggak tahu ya, kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Tapi kalau dalam waktu dekat kayaknya belum bisa. Apalagi permasalahan orang dewasa. Harta tahta wanita, cuman itu aja. Harta kalah jauh sama Pak Irjen. Tahta masih kalah jauh. Wanita. Ini yang paling mendekati ya. Apakah dari segi kewanitaan, mungkin kalau kemarin isu-isunya bahwa Brigadir J ini ada main belakang sama sang istri pimpinan. Nah, ternyata ada lagi nih teori yang berbeda bahwa sang pimpinan bermain belakang di belakang istrinya. Dan Brigadir J ini punya kartu asnya gitu. Jadi makanya jangan sampai naik ke atas, kamu saya habisi. Jangan sampai ini rahasia bocor ya. Ke atas itu kan berarti atasan dari seorang pria siapa? Kalau di rumah tangga, ya istrinya lah. Karena suami-suami takut istri gitu. Jangan sampai naik ke atas, kalau nggak saya habisi. Jangan sampai rahasia-rahasia saya bocor.
mungkin ke istri saya, jadinya kamu saya habisi. Bisa jadi ini. Karena Pak Mahfud MD bilangnya cuma boleh didengerin sama orang dewasa, itu udah kalau nggak harta, tahta, wanita. Menurut Let's Go ya, harta sama tahta ini kurang mungkin wanita yang paling besar. Nah, karena kalau udah menyangkut perasaan, apapun bisa terjadi gitu. Tapi motif resminya itu belum diumumin, jadi kita tunggu aja. Ini masih spekulasi bahwa hal besar atau permasalahan apa yang bisa bikin orang dewasa saling membunuh orang dewasa gitu loh. Sampai sekarang ini udah ada 4 tersangka, yaitu Baradae, Brigadir RR, terus sopir dari Ibu Putri Chandrawati, sama Irjen Verdi Sambo sendiri. Nah, kalian mau tahu nggak sih, Irjen Verdi Sambo ini kemarin itu kan mau diancam 5 tahun penjara kalau dia melanggar kode etik, yaitu melanggar atau mengobrak-abrik, menghilangkan barang bukti dari CCTV. Dan sekarang dia menjadi tersangkanya. Nah, dia diancam hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Ini mendengar hal ini, keluarga dari Brigadir J itu tuh merasa puas dengan kinerja Polri. Makasih banget sama kinerja para Polri ini dari pihak keluarga Brigadir J ya, udah menemukan titik-titik terang dan membersihkan nama anaknya. Ternyata anaknya nggak separah itu. Menurut Susno Duaji ya, itu Komjen Pol, ini pertama kalinya ada kasus perwira tinggi itu mendapatkan ancaman yang sebegitu besarnya gitu, atau hukuman yang hampir hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati gitu. Dia bilang ini kayak kedepannya memang semua alat-alat bukti bakal mengarah ke sana. Nah, nanti kalau udah hasil visum keluar lagi, terus bukti digital forensik keluar lagi, bukti forensik keluar lagi, nah ini memang pasalnya tuh bakal sangat-sangat mengarah ke sana. Apalagi kalau nanti kesaksian dari Ibu Putri sendiri itu bakal bisa membuat keterangan atau kronologinya menjadi lebih jelas, peran apa yang dia dapetin gitu. Jadi ini memang hukumannya bakal sangat-sangat mendekati ke arah situ. Dan beliau mengatakan bahwa kemungkinan muncul tersangka-tersangka baru lagi dari kasus ini gitu. Nggak menutup kemungkinan karena seorang Irjen itu kan pangkatnya sangat tinggi ya. Punya anak buah tuh banyak gitu. Sampai sekarangnya udah ada 11 orang yang terlibat dalam kasus ini. Walaupun tersangka utama itu masih 4 orang ya. Tapi 11 perwira itu udah ada beberapa yang dicopot dan di bawah naungan Irjen Verdi Sambo itu juga udah terkena sanksi-sanksi lah. Ini tuh mencoreng nama kepolisian di awalnya. Nah, apalagi kemarin di awal-awal polisi itu udah kayaknya ngebantu banget ini Pak Irjen Verdi Sambo, bahwa bilang bener sih TV-nya rusak karena kenapa kita 2 hari nggak ngumumin gitu, karena memang perlu penyelidikan lebih lanjut, bla 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 bla. Nah, masyarakat tuh kehilangan kepercayaannya sama kepolisian gitu, sampai akhirnya ini viral, semuanya media ngebantu nge-viralin, termasuk Let's Go ya, walaupun banyak berdebat di sini yang bilang, lu sok tahu lu Bang Let's Go gitu, lu jangan asal ngomong aja, lu main comot di artikel aja, setan, Let's Go kasih tahu ya, emang lu kira konten-konten orang lain itu tuh dapatnya dari mana? Ya dapat dari, ada yang kalau Let's Go kan biasanya dari artikel gitu. Nah, kalau misalnya kayak siapa paling deket lah, Let's Go masih nontonnya juga Anjas di Thailand. Anjas di Thailand tuh dia nggak dapetin infonya dari artikel, dia biasanya nonton TV gitu. Dari TV itu dia ngomongin apa yang didiskusin sama TV itu dan pendapatnya dia. Let's Go juga ngomongnya dari situ gitu loh. Masyarakat berspekulasi itu tuh wajar, supaya apa? Supaya polisi ini nggak buta, nggak kacamata kuda. Coba kalau kemarin kita diem-diem aja, serahin aja semua sama kepolisian, emang diungkap? Kalau ini nggak viral, emang diungkap? Kemarin Pak Irjen Verdi Sambo aja udah bisa ngarahin polisi-polisian itu buat apa? Buat pertama, ditunda 2 hari ngomongannya, menghilangkan barang-barang bukti CCTV hilang. Terus bilang sama keluarga Brigadir J bahwa ini jangan dibuka ya, jenazahnya itu nggak layak dibuka, nggak boleh dibuka itu. Jadi dari peti aja. Nah, kalau kita semua mendengarkan semua kata kepolisian pada saat itu dan menyuruh mereka oke-oke aja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Brigadir J meninggal dunia dengan nama jelek. Tetap sebagai pelaku pelecehan tindakan seksual kepada istri pimpinannya. Dan pelaku utamanya, otaknya yang membunuh dari kasus ini nggak bakal ketangkep. Ini dia. Makanya kamu kalau sekolah kritis. Jangan cuman engganggi aja, nurut-nurut doang. Nah, kritis pakai logika, pakai akal sehat. Nah, bertanya boleh, tapi jangan nyebar hoak gitu. Let's Go kan nggak pernah nyebar hoak. Let's Go pasti bertanya gitu. Dan kini kayaknya ada yang janggal. Kalau ada yang janggal, kasih tahu. Yang bego nurut, yang pintar kasih tahu. Goblok! Kata Pak Ahok. Jadi sekarang Baradae juga ikut jadi justice kolaborator. Kita nggak tahu hukuman apa yang dapat sama Baradae. Mungkin tetap juga karena dia yang mengeksekusi, karena ada 4. Yaitu Irjen Verdi Sambo yang menyuruh langsung untuk mensikat Brigadir J. Lalu Baradae yang menembak
Brigadir J. Lalu ada supir Ibu Putri Chandrawati yang ikut menyaksikan hal tersebut. Lalu ada Brigadir RR gitu. Nah, Brigadir RR ini ada dua nih. Pertama, let's go lihat itu bahwa dia ikut menyaksikan. Nah, yang kedua, dia adalah orang yang total menghabisi si Brigadir J ini gitu. Memang tembakan awal dari Baradae, tapi di endingnya, di eksekusinya tuh sama si Brigadir RR. Padahal kalau dilihat dari foto ini ya, mereka tuh Irjen Verdi Sambo, Brigadir J sama Brigadir RR ini itu sebelah-sebelahan loh. Nah, ini berarti segitu kuatnya apakah kepolisian itu punya wewenang untuk menggerakkan anak-anak buahnya. Nah, takutnya kan let's go kalau berpikir seperti ini ya, berarti apakah ada kasus-kasus lain deh, seperti mungkin kasus-kasus apa? Kasus KM50 atau kasus-kasus yang lainnya gitu ya, ternyata bahwa selama ini pelakunya ada di kepolisian sendiri, cuman nggak tertangkap gitu, cuman karena nggak viral jadinya nggak terungkap gitu. Apapun bisa terjadi, kayak yang sekarang aja jenderal loh, irjen loh, itu bisa menjadi tersangka kasus ini loh, itu kan kaget banget ya. Lalu ada tampang Ibu Putri Chandrawati yang kayak gini. Nah, di sini Kamarudin Simanjuntak bilang, ini siapa nih? Kayaknya bukan Ibu Putri Chandrawati, kok beda banget dari foto-foto sama sekarang nih. Sekarang kayak lebih lesu mukanya, matanya sembab, matanya hitam gitu, kayaknya kurang mirip lah sama di foto. Nah, saya kasih tahu ya Pak Kamarudin Simanjuntak, itu Ibu Putri nggak make up, Pak. Jangankan Ibu Putri ya, cewek-cewek di luaran sana yang cantik-cantik, kalau tidak make up, ya kita nggak kenal. The power of make up gitu. Dan juga mungkin dia nangis seharian, atau ya udah kepalang tanggung, udah terbongkar semuanya apa yang hukuman dia dapatkan menjadi peran dalam kasus ini, dalam skenario ini. Atau mungkin Ibu Putri Chandrawati yang asli memang seperti itu, yang di foto itu yang bohong gitu. Selama ini kita dibohongi sama foto-foto yang cakep-cakep gitu. Bisa jadi kan, ini nggak tahu itu. Jadi menurut kalian gimana tentang kasus ini? Tentang Pak Irjen yang sekarang akan dihukum, mungkin hukumannya berat banget, bisa jadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kalau let's go prepare hukuman penjara seumur hidup ya, lagi seorang jenderal ya. Percaya nggak sih kalian dapat fasilitas yang sama dengan narapidana lainnya? Atau dia dapat fasilitas seorang jenderal di lapas yang nanti dia tahan mungkin? Nah, ini nggak tahu ya. Yang jelas kita sekarang apresiasi kerja kepolisian, udah berani ngumumin walaupun dia harus diviralin dulu kasusnya. Tunggu aja dari pihak penyidik, tim sus, Irsus untuk ngomongin lebih lanjut. Itu dia yang let's go bisa kasih tentang kasus ini. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah pendapat kalian. Apakah pantas Irjen Verdi Sambo ini dapat hukuman seumur hidup atau terancam hukuman mati, ataupun hukuman berapa tahun yang pantas untuk Baradae yang menjadi justice kolaborator gini? Apakah Ibu Chandrawati juga harus menerima hukuman penjara atau hukuman apapun? Nah, kalian komen aja di bawah karena let's go juga belum tahu. Itu aja yang bisa let's go sampein. Thank you banget yang udah nonton, thank you yang udah viral juga. Disclaimer sekali lagi, apapun yang let's go omongin di sini berdasarkan sumber dari media online yang sumbernya itu berdasarkan dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Ada kuasa hukum, ada kepolisian, ada jenderal-jenderal Kapolri, dan juga aktivis-aktivis serta pengamat-pengamat gitu. Semuanya sumbernya dari mereka. Dan itu aja yang bisa saya kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scene video klip memiliki tapi tetap